Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya, karena hari ini pasti bisa dilewati. New Chapter Message hari ini Selasa 15 November 2022 berjudul Perumpamaan Penabur. Ayat Alkitab hari ini masih sama ya, terdapat dalam Matius 13 ayat yang ketiga. Sama seperti ayat kemarin hari, tapi perenungannya kita ambil berbeda. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sahabat Bapak Ibu, banyak hal ya yang diucapkan oleh Yesus dalam mengabarkan Injil, yang disampaikannya melalui perumpamaan. Disampaikan melalui perumpamaan karena perumpamaan pada umumnya menyatakan suatu perbandingan atau kemiripan, yang melaluinya perkara-perkara rohani atau surgawi digambarkan dengan bahasa yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dan biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Yesus banyak menggunakannya, dan dalam perumpamaan Yesus merendahkan dirinya supaya bisa menjangkau kemampuan orang banyak dan berkata-kata pula dengan mereka dalam bahasa mereka sendiri. Beberapa waktu ini kita akan mengambil perenungan mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Saat ini kita akan merenungkan pengantar atau pendahuluan dari perumpamaan tentang seorang penabur. Pada perumpamaan tersebut ada beberapa unsur ya, yaitu yang pertama benih yang ditaburkan, yang kedua penabur yang menaburkan benih, dan yang ketiga tanah yang di atasnya benih ditaburkan. Singkatnya ya sahabat Bapak Ibu, yang dimaksud dengan benih yaitu firman Allah. Dan firman Allah di sini disebut dengan firman tentang kerajaan sorga. Firman itu adalah benih yang ditaburkan, yang tampak seperti sebuah benda yang kering dan mati. Namun hampir semua buah berada di dalam benih tersebut. Dan benih ini merupakan benih yang sifatnya tidak fana, sifatnya kekal sahabat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya penabur yang menebarkan benih adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ia melakukannya sendiri atau melalui hamba-hambanya. Orang-orangnya adalah petani yang bekerja di ladang Allah, dan hamba-hamba Tuhan adalah kawan sekerja Allah. Berkhotbah kepada orang banyak adalah menabur benih, termasuk saya yang membuat dan menyampaikan renungan juga sementara menabur benih ya. Selanjutnya tanah yang di atasnya benih ini ditaburkan adalah hati anak-anak manusia yang berbeda-beda mutu dan bawaannya. Dan karena itu keberhasilan firman ini pun berbeda-beda. Perhatikanlah, hati manusia itu seperti tanah, dapat diolah menjadi baik dan dapat menghasilkan buah yang baik. Sayang sekali tentunya kalau tanah itu tidak diolah atau dibiarkan begitu saja seperti ladang seorang pemalas. Jiwa adalah tempat yang pantas bagi firman Allah untuk tinggal, bekerja, dan berkuasa. Firman itu bekerja dalam hati nurani untuk menyalakan lilin Tuhan. Nah, tergantung bagaimana keadaan kita, seperti itu jugalah firman bagi kita. Artinya apa? Penerimaan terhadap benih tersebut bergantung pada si penerima. Ingat ya, penerimaan dari benih kekekalan yang membuat kita berbuah tergantung semua dari kita selaku penerima. Kita ini sudah terlanjur terikat percintaan dengan dunia ini. Oleh karena itu kita harus dapat berjuang agar kita dapat menerima benih yang seringkali daging kita terusik, bahkan menolak benih tersebut. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, melalui perenungan hari ini dan kedepannya mengenai perumpamaan penabur, kita akan terberkati bahwa semua tergantung dari kita menerima benih tersebut. Selamat berjuang ya sahabat Bapak Ibu. Demikian New Chapter Message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Amin.